Aku nggak bisa menikah sama kamu. Ada perempuan lain yang sedang mengandung anakku. Isfara terdiam beberapa saat setelah mendengar ucapan Tara, pria yang seharusnya menikah dengannya sekarang, dari sambungan telepon. "Maksud kamu apa, Tara?" tanya Isfara lemah, seolah masih tidak bisa memahami semua itu dengan baik. Kita nggak jadi menikah, Iswara, jawab Tara dari seberang. Isfara sedikit terperanjat, lalu menunduk, menatap dirinya sendiri yang sudah rapi dengan baju pengantin berwarna putih, lalu mengalihkan pandangannya ke area KUA. Semua keluarganya telah datang, tetapi sekarang pengantin pria malah membatalkan pernikahan. "Tak, tapi aku dan keluargaku sudah siap. Kita nggak mungkin membatalkan semua ini begitu saja," kata Isfara sambil menahan air matanya. Tangannya mulai bergetar, detak jantungnya mulai terpacu lebih cepat. Aku nggak peduli, Rah. Lagi pula, aku nggak mencintai kamu lagi. "Kenapa kamu tega? 3 tahun kita selama ini kamu anggap apa?" Suara Isfara terdengar lebih serius, tetapi rasa kecewa itu tidak bisa ditutupi sama sekali. Jujur saja, Rah. Kamu terlalu kolot dan sok suci. Ciuman saja nggak mau. Sudahlah, percuma juga kamu mau gimana pun. Aku tetap nggak akan datang. Panggilan itu terputus begitu saja. Isfara sekali lagi terperangah. Dia sama sekali tidak menyangka jika Tara akan mengatakan hal itu. Selama ini, dia memang selalu menjaga dirinya untuk suaminya nanti. Kalaupun dia memang menikah dengan Tara, bukankah hal itu juga jelas akan Tara dapatkan? Isfara menghela nafas berat. Pandangannya beredar ke sembarang arah. Pikirannya berlarian tanpa tujuan. Apa yang harus dia katakan pada orang tuanya? Orang tua Isfara sangat mendukung hubungannya dan terus mendorongnya untuk segera menikah. Selain menganggap pacaran lama tidak baik, mereka merasa usia Isfara yang sudah 26 tahun sudah cukup matang. Mereka sering berkata ingin melihat Isfara dan adiknya menikah sebelum tutup usia. Adik laki-laki Isfara yang lebih muda setahun sudah siap menikah, tapi harus menunggu Isfara sebagai kakak. Meski Isfara tak keberatan adiknya menikah lebih dulu, tetapi orang tua mereka tidak setuju. Semua itu membuat Isfara merasa cukup tertekan. Saat air mata Isfara meluncur dari sudut matanya, dia buru-buru menyekanya karena mendengar suara dua pria yang sedang sedikit berdebat dalam sambungan telepon di sudut halaman KUA. Cari dia. Jangan sampai pernikahanku gagal cuma karena dia tidak ada hari ini, kata pria itu dengan nada kesal. Samar-samar, Isfara mendengar ucapan pria itu. Jemput saja dia, aku akan menunggu di sini, ucap pria itu lagi. Setelah mendengar pria itu mendengus kesal, Isfara langsung bergerak mendatanginya. Entah kenapa, ucapan pria itu membuat Isfara berpikir bahwa sepertinya dia mengalami nasib yang sama dengannya. "Permisi," kata Isfara dengan sedikit keraguan. Pria itu memakai setelan kantor biasa, dengan jas hitam dan celana bahan hitam, langsung menatap Isfara dengan cukup tajam. Wajahnya tegas, sangat serasi dengan postur tubuhnya yang tinggi dan atletis. Namun, dalam tatapan itu, seperti ada sesuatu yang lebih dari sekedar kebingungan. "Maaf, saya tidak sengaja mendengar percakapan Anda di telepon dan saya kira situasi kita sama," ucap Isfara tanpa basa-basi. Namun, pria itu masih diam dengan tatapan penuh selidik ke arah Isfara. "Ayo menikah dengan saya," kata Isfara lagi tiba-tiba, membuat pria itu mengeringitkan dahinya seketika. "Anda sedang buru-buru menikah kan?" kata Isfara lagi. Dia mengambil satu langkah lebih dekat dengan pria itu. "Kebetulan, saya juga ada di posisi yang sama dengan Anda. Bagaimana kalau kita saling membantu?" Namun, lagi-lagi pria itu tetap bungkam. Ucapan Isfara selain terdengar sangat impulsif, juga seperti sebuah percakapan bisnis di telinga pria itu. Sama sekali tidak terlihat seperti sebuah keputusan tentang peristiwa sekali seumur hidup. "Saya yakin Anda sangat membutuhkan pernikahan ini," desak Isfara lagi. Seolah hanya dirinya solusi terakhir dan tercepat yang bisa membantu pria itu. Pria itu masih diam, seperti sedang mempertimbangkan sesuatu. Sesekali dia melihat ponselnya, lalu kembali menatap Isfara. "Siapa namamu?" tanya pria itu akhirnya. "Isfara Mahavira," jawab Isfara dengan percaya diri. Namun, begitu mendengar nama itu, Alvano langsung mengeringitkan dahinya lagi, seolah ada sesuatu dengan nama itu. "Bagaimana?"
Tanya Isfara lagi untuk memastikan. Waktu pernikahan Isfara seharusnya akan berlangsung 15 menit lagi. Dia tidak bisa menunggu terlalu lama lagi. Belum sempat bersuara lagi, pria itu justru mendapat panggilan telepon. Pak Alvano, Anda harus segera kembali ke kantor. Meeting akan dimulai 1 jam lagi, kata pihak di seberang sambungan telepon. Iya? Jawab Alvano singkat lalu memutuskan sambungan telepon itu. Alvano Narendra Putra, pria berjas itu kembali bungkam. Dia memang membutuhkan pernikahan ini karena orang tuanya bilang mereka butuh seorang pewaris segera. Sementara kakaknya yang seorang model tentu belum bisa memberikan keturunan dalam waktu dekat. Namun, sebenarnya dia sendiri juga belum siap menikah meski sudah memiliki kekasih. Dan meskipun harus menikah dalam waktu dekat, tetapi rasanya tidak bisa kalau harus seperti ini. Alvano adalah pria terpandang, seorang CEO perusahaan skincare ternama, berasal dari keluarga konglomerat yang sangat disegani, jadi tidak mungkin dia menikah dengan wanita sembarangan. Mungkin, jika harus mencari wanita pengganti, itu bukan hal yang sulit bagi seorang Alvano. Namun, keluarganya terlanjur senang dan merestuinya dengan sang kekasih yang berasal dari kelas sama dengan keluarganya. Namun, sekali lagi Alvano menatap Isfara, terutama pada bagian pelipis kanan Isfara yang terdapat tahi lalat tipis di sana. Tanpa pikir panjang, Alvano langsung menjawab. Aku setuju menikah denganmu. Isfara akhirnya bisa bernafas lega. Namun, sebelum keduanya memasuki ruangan, Isfara menghentikan langkahnya. Maaf, siapa nama Anda? Saya belum tahu nama Anda. Tanya Isfara sambil menatap Alvano dengan sedikit ragu. Nama saja tidak tahu, tapi berani mengajak menikah. Alvano tersenyum kecil. Alvano Narendra Putra. Sejenak Isfara merutuki dirinya sendiri yang bertindak begitu impulsif karena menarik pria asing untuk menikah dengannya.